Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya. Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Cagak, Subang. Pagi ini atau subuh ini saya akan coba membahas sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya. Waktu kemarin-kemarin saya pernah mengupload masalah Pak Wahyu, kepala sekolah di salah satu SMK yang di bawah naungan yayasan. Salah satu saksi juga, Pak Wahyu, dan juga saya mengupload juga di sana keberadaan Wahyu, dan saya sempat ketemu walaupun tidak bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Dan dikatakan yang bersangkutan ada. Nah, saya tidak akan membahas itunya, tetapi saya akan bahas ini. Sebelum saya melakukan investigasi mencari keberadaan Pak Wahyu, saya sempat bertanya-tanya, ya. Jadi yang saya lakukan itu bertanya-tanya awalnya, bertanya di mana Pak Wahyu, di mana gitu kan. Sampai saya menanyakan ke beberapa orang, ya. Dan ada yang menarik di sana pada saat saya menghubungi seseorang. Dia mengatakan begini, Bang Fred katanya, kalau Bang Fred pengen tahu masalah Pak Wahyu, cari aja Kang Diki. Terus saya tanya, Kang Diki mana? Masa Bang Fred nggak tahu? Ya Kang Diki pacarnya almarhumah Amelia. Oh iya, saya tahu kalau Kang Diki itu. Hubungi aja yang bersangkutan. Terus kemudian saya tanya balik kan, loh kenapa mesti ke Kang Diki? Kan jauh jaraknya. Kang Diki kan orang Cimahi. Pak Wahyu kan orang Jalan Cagak. Di daerah-daerah situlah, dekat-dekat Ciater. Kan jauh. Nggak, Kang Freddy katanya. Gini. Bilang sih nggak Bang, Kang Freddy katanya. Tapi kalau Kang Freddy pengen lebih jauh tahu masalah Pak Wahyu, coba ngobrol sama Kang Diki. Nanti Kang Freddy banyak masukan dari Kang Diki tentang Pak Wahyu. Saya juga jadi berpikir, apa hubungannya gitu kan? Karena Kang Diki itu kita tahu bahwa memang waktu masa pacaran aja, memang sudah lama pacarnya. Tetapi informasi dari keluarga, jarang datang ke Jalan Cagak. Jarang sekali datang ke Jalan Cagak. Tapi ya itu, saya cuman apa yang masuk ke dalam pikiran saya dan informasi yang masuk ke dalam pikiran saya akan terus bergulir di pikiran saya. Karena yang bersangkutan mengatakan nanti Kang Freddy akan banyak tahu mengenai Pak Wahyu dari Kang Diki. Oke, saya ini ya, sekali lagi ada yang namanya mencocok-cocokkan, menyatu-nyatukan atau menyambung-nyambungkan ya. Memang tidak menutup kemungkinan semuanya, ya semuanya karena ada hubungannya. Ada hubungannya apa? Satu adalah Kang Diki adalah pacarnya Amel yang memang sampai akhir hayatnya tidak terlintas adanya masalah. Ya, karena yang di media itu tidak ada masalah karena terakhir masih chat-chatan, masih biasa, malah ada chatan terakhir sekitar jam 10 lewat itu ya, 10.47 itu ya. 22.47 itu chatan terakhir dengan Amelia dan Kang Diki. Artinya memang mereka masih hubungan biasa. Walaupun yang sebenarnya kita tidak tahu ya. Yang sebenarnya hubungan mereka kita tidak tahu. Termasuk juga mungkin saudara-saudara dari Ibu Tuti almarhumah, kemudian juga Kang Yoris juga kakaknya Amelia mungkin juga belum tahu. Mungkin yang hanya tahu hanya almarhumah Ibu Tuti ya. Keadaan yang sebenarnya antara Wahyu dan
antara Kang Diki dan Amelia. Seperti apa sih hubungan mereka? Yakin pasti biasanya Amelia itu curhatnya ke ibunya pasti. Apakah ada hubungan baik-baik saja? Apakah tidak ada masalah? Ataukah ada hubungan, kan gini, bisa saja ada hubungan kecemburuan, atau ada misalkan ya, adanya orang yang suka kepada Amelia, ya almarhumah, kemudian almarhumah Amelia curhat kepada Kang Diki, ya berarti yang tahu hanya Kang Diki. Selain Kang Diki tidak ada yang tahu seperti apa sih hubungan mereka. Kan bisa saja kan ada laki-laki lain yang suka kepada Amel gitu kan, kepada almarhumah, kemudian apa namanya, melakukan neror kepada almarhumah. Bisa saja ada seperti itu. Itu hanya kepada Kang Diki. Nah, kalau saya misalkan lihat dihubungkan lagi dengan Pak Wahyu yang disampaikan, itu Pak Wahyu kan karyawan, ya. Pak Wahyu kan itu karyawan daripada di SMK. Nah, saya tidak tahu dari yang memberikan ke saya informasi bahwa Kang Pedro nanti bakal banyak tahu tentang Pak Wahyu dari Kang Diki. Saya nggak ngerti ini. Kalau saya sambung-sambungkan dari mana nyambungnya gitu ya. Tapi ya itu tidak ada yang tidak mungkin karena memang masih lingkaran ya, masih dalam lingkaran family lah ya, baik family dekat maupun family jauh. Nah, oke, kalau saya lihat almarhumah almarhumah Amelia tinggal di suatu, katakan kalau Jalan Cagak itu desa ya, tinggal di suatu desa yang bukan perkotaan ya. Beda kalau misalkan di Bandung itu kan perkotaan, Jakarta perkotaan. Tapi kalau di Jalan Cagak itu masuk desa atau semacam kampung lah ya, seperti gitu. Yang mungkin ada beda style gaya apa namanya, kehidupan antara desa dan kota itu kan kadang-kadang ada beda ya, seperti itu. Nah, kenapa saya bicara demikian? Almarhumah Amelia adalah termasuk, kalau kita lihat, kita semua lihat, adalah beliau almarhumah, kalau kita lihat dari foto-fotonya ya, termasuk wanita yang memang cantik ya. Kemudian kalau saya lihat fisiknya secara ini ya, di foto ya, cantik, kemudian putih ya. Jadi kalau saya lihat ya, kalau almarhumah ya pasti kalau misalkan laki-laki itu pasti akan tertarik lah ya. Secara ini ya, secara normally ya, laki-laki itu akan tertarik. Ya karena ya itu jadi cantik, putih, kemudian berpendidikan, punya jabatan di salah satu yayasannya, juga apalagi mengendari mobil. Saya kira tidak ada laki-laki yang mengatakan tidak suka. Pasti suka. Nah, kenapa saya bicara begini? Karena ini maaf ya. Karena ya apa namanya? Ya itu keadaannya seperti normally lah ya. Akan tumbuh rasa di dalam hati kita, rasa suka, rasa menyukai, rasa perhatian terhadap lawan jenis itu pada saat adanya intensitas pertemuan. Kalau misalkan ketemunya seliwat, bagaimana muncul rasa suka, rasa perhatian, karena kan cuma seliwat. Maka yang namanya rasa cinta, rasa suka, rasa perhatian itu kalau adanya intensitas pertemuan. Adanya rasa intensitas, adanya intensitas pertemuan. Ada istilahnya, tak kenal maka tak sayang.
Ya itu istilahnya gitu ya. Kalau nggak kenal ya gimana bisa sayang. Jadi harus kenal dulu baru sayang. Baru sayang. Jadi kalau aku sudah sering ketemu, maka akan tumbuhlah rasa-rasa itu. Kita suka sering juga dalam pada saat kita kuliah ya, atau di SMA, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan sekalipun ya. Kalau sering ketemu, tiap hari ketemu gitu ya. Dan itu tidak ada batasan, rasa cinta, rasa sayang itu tidak ada batasan. Walaupun ada yang membatasi secara hukum, tapi kadang-kadang rasa itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Anak SMA tiap hari ketemu di kelas, ya ketemu, melihat figurnya begitu cantik, gini, karakternya bagus gini, timbullah rasa cinta dan sayang. Sama di perkuliahan juga, di kampus sering ketemu, melihat, oh figurnya bagus, karakternya bagus, cantik, timbullah rasa sayang dan cinta. Dan bukan hanya di SMA, di sekolah. Di tempat pekerjaan pun bisa terjadi itu. Kadang-kadang melewati norma-norma juga bisa terjadi. Orang yang sudah punya istri, orang yang punya suami, di rumahnya pada saat di kantor ketemu, timbullah rasa-rasa seperti itu bisa terjadi. Walau ada pembatas norma, tetapi kadang-kadang rasa itu tidak ada batasnya. Kadang-kadang menyalahi norma juga. Jangankan yang hanya baru pacaran, yang suami istri aja kadang-kadang menyalahi norma. Apalagi ini masih pacaran. Kang Diki dan ini masih pacaran. Nggak menutup kemungkinan orang-orang yang dekat dengan beliau, yang sering bertemu, tidak menutup kemungkinan, saya bilang tidak menutup kemungkinan ya. Orang-orang yang dekat dengan beliau, dengan almarhumah Amelia, yang dekat dengan almarhumah Amelia, yang sering intens ketemu, tumbuh rasa sayang, rasa cinta, tidak menutup kemungkinan. Kalau sering bertemu, yang saya katakan lagi, almarhumah itu cantik, putih, berpendidikan, ya, anak orang kaya, siapa yang tidak mau? Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan kumbang-kumbang mendekati madu. Tidak menutup kemungkinan laki-laki bujang akan coba mendekati. Jangankan laki bujang, mungkin yang duda juga bisa mendekati. Atau mungkin yang sudah bersuami bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Kalau namanya rasa sayang itu kan, rasa cinta tidak ada yang bisa membatasi. Tetapi kalau terus ketemu, ya, di suatu organisasi, di suatu wilayah, di suatu yayasan, di suatu sekolah, sering bertemu, maka bisa saja tumbuh cinta itu, tumbuh rasa sayang itu. Apalagi Kang Diki, kita ketahui, rumahnya jauh di Cimahi. Jalan Cagak, Cimahi. Kenapa saya bilang jauh? Karena saya orang Cimahi. Sama-sama Cimahi dengan Kang Diki. Tapi Kang Diki saya hubungin terus nggak pernah mau ketemu sama saya. Tapi tidak apa-apa lah. Karena memang beliau pernah mengatakan waktu itu, kenapa Kang Diki tidak mau, saya memaklumi ya, tidak mau dikunjungi oleh saya, tidak mau ini, karena Kang Diki pernah bicara di saya waktu di makam itu, Kang boleh saya ke rumah, beliau menolak, karena apa? Yang menolak bukan beliau, tetapi orang tuanya yang tidak mau, karena yang gak enak sama tetangga, karena tinggalnya di komplek, nggak apa-apa, saya malu di situ, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kembali lagi, Kang Diki orang Cimahi, almarhumah Amelia orang Jalan Cagak. Yang pertemuannya itu jarang sekali mereka. Itu sempat disampaikan oleh uak-uaknya ya, dari almarhumah, bahwa Kang Diki itu jarang datang ke sana, sekali-kali aja. Nah, sekali lagi, kalau melihat, wah cowoknya jauh, nggak menutup kemungkinan kumbang-kumbang yang dekat di sana mendekati. Nggak menutup kemungkinan ya. Bisa saja dari murid-murid yang ada di SMK, karena kan Amelia masih muda, almarhumah. Ya, tidak menutup kemungkinan juga dari staf karyawan di sana, kumbang-kumbang staf karyawan di sana yang coba mendekati. Tidak menutup kemungkinan. Apakah pertanyaannya adalah ini bisa jadi salah satu motif? Semuanya bisa jadi kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semuanya bisa jadi kemungkinan.
adanya kumbang-kumbang mendekati almarhumah. Demikian pagi-pagi ini, pagi subuh ini saya membahas masalah materi yang mungkin belum terjamah materi ini. Tetapi saya coba angkat. Demikian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah subscribe dan nonton di channel YouTube saya. Tentunya saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah dan barokah. Kan rizki itu yang penting banyak dan barokah. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan jangan lupa kita doakan selalu almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah dan dilapangan kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Kita terus dukung Polri Indonesia supaya tetap semangat mengawal kasus ini dan bisa terungkap di bulan Maret ini sebelum bulan puasa. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah subuh berjamaah di masjid.